Ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Komponen penyusun ekosistem dibedakan berdasarkan satu sifatnya. Berdasarkan sifatnya, ekosistem tersusun atas faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik adalah faktor yang meliputi semua makhluk hidup di bumi, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Faktor biotik memiliki tingkatan organisasi dalam ekologi yang meliputi 1. Individu. Individu merupakan organisme tunggal. 2. Populasi. Kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut populasi. 3. Komunitas adalah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Faktor abiotik. Faktor abiotik adalah faktor yang meliputi faktor fisik dan kimia. Faktor fisik utama yang memengaruhi ekosistem adalah suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian, angin, dan garis lintang. Berdasarkan fungsinya, ekosistem tersusun atas komponen sebagai berikut. A. Produsen. Organisme yang bersifat autotrof adalah organisme yang mampu menyediakan makanan sendiri. B. Konsumen. Organisme yang bersifat heterotrof merupakan organisme yang memanfaatkan bahan organik yang terdapat pada organisme lain. C. Pengurai adalah organisme heterotrof yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme mati. D. Detritivor adalah organisme heterotrof yang memanfaatkan serpihan organik padat sebagai sumber makanan. Aliran energi dan daur biogeokimia. Di dalam ekosistem terjadi aliran energi dan daur ulang biogeokimia yang melibatkan faktor biotik dan abiotik. 1. Aliran energi. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk yang lain. A. Rantai makanan. Ada 3 macam rantai pokok menurut para ilmuwan ekologi, yaitu rantai pemangsa, rantai parasit, dan rantai saprofit. B. Tingkat trofik. Organisme dalam kelompok ekologi yang terlibat dalam rantai makanan digolongkan dalam tingkat-tingkat trofik. C. Piramida ekologi. Struktur trofik pada ekosistem dapat disajikan dalam bentuk piramida ekologi. Ada 3 jenis piramida ekologi, yaitu piramida jumlah, piramida biomassa, dan piramida energi. 2. Daur biogeokimia. Unsur atau senyawa kimia mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Daur unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Beberapa jenis daur biogeokimia yaitu A. Daur air. Air merupakan unsur alam yang sangat penting. Air menutupi hampir 70% permukaan bumi. Dalam siklus air melewati 3 wujud zat, yaitu zat gas, zat cair, dan zat padat. B. Daur nitrogen. Gas nitrogen banyak terdapat di atmosfer, yaitu sekitar 80% dari udara. Nitrogen bebas dapat diikat atau difiksasi terutama oleh bakteri yang hidup pada tumbuhan yang berbintil akar, misalnya jenis polong-polongan dan beberapa jenis alga. C. Daur fosfor. Di alam, fosfor terdapat dalam 2 bentuk, yaitu senyawa fosfat organik dan senyawa fosfat anorganik. D. Daur karbon. Di atmosfer terdapat kandungan karbon dioksida sebanyak 0,03%. E. Daur sulfur. Sebagian besar sulfur tersimpan dalam batuan bumi. Beberapa jenis interaksi yang terjadi yaitu sebagai berikut. 1. Interaksi antar organisme makhluk hidup selalu tergantung pada makhluk hidup yang lain. Interaksi antar organisme dikategorikan sebagai berikut. A. Netral. B. Prodasi. C. Parasitisme. D. Komensalisme. E. Mutualisme. 2. Interaksi antar populasi. Dalam suatu komunitas, antara populasi yang satu dengan populasi yang lain selalu berinteraksi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. 3. Interaksi antar komunikasi. Komunitas adalah kumpulan yang berada di suatu daerah yang sama dan saling berinteraksi. 4. Interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Dengan adanya interaksi tersebut, suatu ekosistem dapat mempertahankan keseimbangannya. Thank you.